Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini gitu ya, saya akan mengupload gitu ya, atau mempublikasikan yang namanya pohon sayur kelor gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu pohon sayur kelor gitu ya guys. Dan penampakannya seperti ini gitu ya. Pohon sayur kelornya gitu ya guys. Daunnya seperti ini gitu ya. Pohonnya seperti ini gitu ya. Batang-batangnya seperti ini gitu ya guys. Nah seperti ini guys, daun-daunnya gitu ya guys. Agar pemirsa itu tidak salah paham gitu ya. Seperti apa pohonnya, seperti apa batang-batangnya gitu ya. Seperti apa daun-daunnya ya, seperti ini gitu ya guys. Dan enaknya gitu ya guys, sayur kelor ini dibuat kuah bening gitu ya guys. Dibuat kuah bening gitu ya, yang bumbunya itu sangat sederhana sekali gitu ya guys. Ada kunci gitu ya, ada garam gitu ya, ada bawang putih, bawang merah, apalagi ya guys, air tentunya guys, dimasak lagi gitu guys. Jadinya itu seger guys. Jadi temen nasi gitu ya guys, temen kita makan gitu ya. Ada seumpamanya kalau kita makan itu ada ikan asinnya gitu guys, nasi putih yang anget gitu ya, ada kuah kelor ini gitu ya guys. Wah enak sekali pokoknya guys, mantap sekali gitu guys. Apalagi ada sambelnya gitu ya, wah tambah mantap guys. Dan kalau ngomong-ngomong soal nama sayur kelor ini gitu ya, di rumah saya itu ialah merongkih guys gitu ya, merongkih gitu ya. Dan nggak tahu gitu ya kalau di rumah teman-teman gitu ya, namanya itu apa guys. Seperti ini penampakannya gitu ya guys, agar nggak salah paham lah. Seperti ini guys, seperti ini daunnya guys, penampakannya gitu ya. Karena ya banyak sekali gitu ya daunnya yang menyamai sayur kelor ini gitu ya guys, seperti katu gitu ya. Itu sama gitu ya, hampir sama gitu ya. Daunnya seperti ini gitu ya guys, kecil-kecil gitu ya guys. Dan seperti ini gitu ya kelor itu guys. Kelor gitu ya, kalau di bahasa daerah saya itu merongkih gitu ya guys. Ya itu guys, paling enaknya itu di kuah bening gitu ya guys, kuah kunci gitu ya. Wah seger sekali gitu ya guys, apalagi ada sambelnya gitu ya, sampai berkeringat makannya gitu ya guys. Dan penampakannya seperti ini gitu ya guys, buah kelor gitu ya guys. Dan lagi kalau ngomong-ngomong soal
khasiat gitu ya, khasiat dari pohon sayur kelor ini gitu ya guys. Sangat banyak sekali manfaatnya gitu ya guys. Dari mencegah kanker katanya ya guys. Dari mencegah kanker katanya gitu ya. Jadi pohon sayur kelor ini juga bisa mencegah kanker gitu ya guys, karena mencegah lebih baik dari mengobati gitu ya guys. Betul kan guys? Betul banget gitu ya. Jadi sayur kelor ini tidak hanya dikonsumsi sebagai kuah sekarang gitu ya, di zaman-zaman sekarang ini gitu ya. Ada yang dijadikan sebuah cemilan gitu ya guys. Jadi campuran apa gitu ya guys. Jadi cemilan menyehatkan gitu ya. Ada juga yang dijual belikan gitu ya guys, seperti obat-obatan gitu ya. Baik itu kapsul, tablet gitu ya. Diperjualbelikan gitu ya. Yang isinya kalau kapsulnya itu bubuk dari daun kelor ini gitu guys. Jadi kalau orang Indonesia gitu ya, ngomong-ngomong soal orang Indonesia gitu ya. Jadi dari makanan aja gitu ya. Dari makanannya aja gitu ya. Dari kuahnya aja gitu ya. Bisa mencegah kanker gitu ya guys. Bukan kantong kering gitu ya guys, tapi kanker gitu ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya guys. Jadi sebelum terlambat gitu ya, sediakan kuah kelor di rumah Anda gitu ya guys. Ya, bisa juga dijadikan campuran cemilan gitu ya guys. Dan yaitu yang saya ketahui gitu ya dari sayur kelor ini gitu ya guys. Manfaatnya itu sangat wah gitu ya, sangat membagongkan gitu ya guys. Dari sayur kelor ini gitu ya, kanker gitu ya guys. Kalau ngomong-ngomong soal penyakit kanker ini ya, semoga kita itu dijauhi gitu ya dari penyakit-penyakit mara bahaya gitu ya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungannya gitu ya, selalu mendapatkan pertolongannya gitu ya, dan selalu mendapatkan ampunannya gitu ya guys. Ya seperti ini gitu ya guys, pohon kelor itu gitu ya guys, pohon sayur kelor itu ya, ya seperti ini gitu ya. Dan manfaatnya itu sangat bermanfaat sekali gitu ya guys. Selain kita mengenyangkan ketika kita menjadi teman nasi gitu ya guys, menjadi kuah bening gitu ya, atau menjadi campuran cemilan gitu ya, sangat menyehatkan gitu ya guys. Dan penampakan pohon sayur kelornya ya seperti ini gitu ya guys, seperti ini gitu ya guys. Dan cara tanamnya itu sangat mudah sekali guys, sangat mudah sekali gitu ya. Pokoknya jauhkan dari tempat yang tergenang air gitu ya guys. Kalau musim-musim hujan biasanya kan ada tempat-tempat gitu ya, dataran yang tergenang air gitu ya guys. Dan diusahakan gitu ya kalau menanam pohon ini gitu ya, pohon sayur ini gitu ya, itu di tempat yang agak tinggian gitu ya guys. Kalau hujan nanti itu musim-musim hujan itu bisa tidak tergenang dengan air gitu ya guys. Tidak perlu mencangkok gitu ya, tidak perlu menempel atau menyambung gitu ya. Cukup tebas aja pohonnya gitu ya, lalu tancapkan di tanah yang subur ini gitu ya, yaitu di negeri kita Indonesia tercinta gitu ya. Insya Allah gitu ya, pohonnya itu sudah tumbuh subur gitu ya guys.
tumbuh subur gitu ya. Ya itu guys, saran saya kalau ingin mau menanam gitu ya, menanam pohon kelor ini gitu ya di tempat yang agak tinggian gitu ya guys, yang kalau musim hujan itu